Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan rekayasa perangkat lunak dengan model waterfall atau model air terjun. Pengertian waterfall. Model waterfall atau seringkali disebut sebagai classical life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perencanaan atau planning, pemodelan atau modeling, pembangunan atau construction, dan penyebaran atau deployment yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Model ini juga dapat digunakan pada situasi di mana dibutuhkan usaha yang terbatas untuk mengembangkan perangkat lunak, namun kebutuhan perangkat lunak sudah didefinisi dengan baik dan cenderung stabil. Namun dalam pengembangan perangkat lunak, model ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang interaktif dan fleksibel karena proses mengalir satu arah. Tahapan atau fase model waterfall: System Information Engineering and Modeling, Software Requirement Analysis, Design, Coding, Testing atau Verification, Maintenance. Sistem Informasi Engineering and Modeling. Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan sebagainya. Tahap ini sering disebut dengan project definition. Requirement Analysis. Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka para software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software. Misalnya fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan sebagainya. Pencarian kebutuhan sistem dan software harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. Desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi presentasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya, maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu dengan bahasa programan melalui proses coding atau pengkodean. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Testing atau verification. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software yang sudah sesuai dengan desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan yang terakhir, maintenance, pemeliharaan. Maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya
dan akan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan, seperti ketika ada penggantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Tahapan pengembangan waterfall: analisis dan definisi persyaratan pelayanan, batasan dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user. Perancangan sistem dan perangkat lunak: kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Implementasi dan pengujian unit: perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program. Integrasi dan pengujian sistem: unit program diintegrasikan atau diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Operasi dan pemeliharaan merupakan fase siklus yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Perbaikan mencakup koreksi dari berbagai error, perbaikan dan implementasi unit sistem dan pelayanan sistem. Kelebihan model waterfall: waktu yang dihabiskan di awal siklus pengembangan perangkat lunak dapat mengurangi biaya pada tahap selanjutnya. Kurangan model waterfall: klien memungkinkan tidak tahu persis apa kebutuhan mereka sebelum mereka melihat perangkat lunak yang berfungsi, dan karenanya mengubah kebutuhan mereka yang mengarah kepada pendesainan ulang, pengembangan kembali, dan pengujian ulang dan peningkatan biaya.